Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Andayani Komara STMKOM dari Institusi Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, mengenai teori belajar dan motivasi dalam rangka pekerti yang sedang saya geluti saat ini. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan mendengarkan teori yang sudah saya resum dari awal hingga akhir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai teori dan belajar. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Belajar sendiri adalah merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Teori ini, menurut para ahli, terdapat aliran psikologi, aliran psikologi yang dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, lalu aliran atau mazhab kognitif, aliran atau mazhab humanistik, aliran atau mazhab konstruktivistik, dan aliran atau mazhab sibernistik. Kita bahas satu-satu. Aliran atau mazhab tingkah laku. Pada pemahaman aliran ini menekankan pada hasil belajar. Jadi atau mungkin bisa kita katakan kembali dengan berorientasi pada hasil. Belajar menurut aliran tingkah laku ini, menurut mazhab tingkah laku ini adalah merupakan aktivitas mengubah perilaku secara ilmiah. Perilaku merupakan respon dari stimulus yang diberikan. Stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran. Pengajar harus menciptakan stimulus yang tepat berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Lalu mengamati dan mengkaji respon yang diberikan karena penilaian berbasis kualitatif. Proses belajar dari mudah ke sulit dengan tujuan instruksional dengan materi pembelajaran yang dapat mengevaluasi pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks, lalu tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur atau non-measurable. Maka dari itu sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk aliran atau mazhab tingkah laku ini bersifat atau berbasis kualitatif. Yang kedua yaitu aliran atau mazhab kognitif, menekankan proses belajar, jadi lebih ke prosesnya. Belajar menurut aliran atau mazhab kognitif adalah perubahan dalam struktur mental seseorang atau perubahan persepsi dan pemahaman. Mahasiswa diarahkan aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Adapun kekurangannya yaitu lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Yang kedua, sukar dipraktekkan atau sulit dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada pada setiap orang mahasiswa. Yang ketiga yaitu aliran atau mazhab humanistik. Saya baca dari yang paling bawah, menekankan pada isi apa yang dipelajari. Belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia, makanya dinamakan humanistik. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar atau di sini
mahasiswa atau pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Cenderung bersifat eklektik atau dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Adapun teori Kolb yaitu pengalaman konkret, yaitu dia bisa mengingat pengalaman yang lalu, namun tidak bisa mengerti atau memaknai arti dari pengalaman tersebut. Adapun pengalaman aktif, yaitu pengalaman aktif dan reflektif, itu adalah pengalaman yang sudah dia lalui dan dia tahu makna apa yang bisa diambil dari pengalaman yang sudah dia lalui. Selanjutnya konseptualisasi. Jadi pengalaman yang sudah dialami dan dia sudah bisa mengkonsep ke depannya itu dia harus seperti apa. Nah, dikonsep atau dipetakan atau diidekan lah ya. Lalu eksperimentasi aktif. Jadi dia mencoba bereksperimen atau mengeksplorasi pengalaman yang dia lalui itu dalam sebuah entah percobaan atau penelitian seperti itu. 3 ranah utama dalam humanistik, yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan yang terakhir adalah psikomotor. Mohon maaf saya salah ketik. Yang terakhir yaitu kekurangan, suka digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Yang keempat yaitu aliran atau mazhab konstruktivitas. Adapun penjelasan mengenai konstruktivisme yaitu pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu atau makna dari apa yang dipelajari. Pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Jadi pengetahuan yang sudah ia dapatkan, bila mana dia sudah mendapatkan informasi yang baru, dia akan mengolah kembali gitu. Selanjutnya, belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana mahasiswa secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, dosen harus memberikan materi yang futuristik agar memancing aktif belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu tidak semua mahasiswa aktif. Ada pula yang pasif, sehingga keberhasilan pembelajaran tidak optimal. Kembali lagi kepada karakter dari mahasiswa tersebut. Jadi di sini dosen atau pengajar, baik itu guru ataupun dosen ataupun tenaga pendidik lainnya, itu harus berusaha lebih ekstra lagi. Yang terakhir yaitu aliran atau mazhab sibernistik. Yang pertama adalah menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Adapun beberapa pendekatan, yang pertama adalah pendekatan belajar algoritmik, yaitu menuntut mahasiswa berpikir sistematis atau terarah atau tersusun, tahap demi tahap, linier atau berbanding lurus menuju ke satu target tertentu. Selanjutnya pendekatan heuristik, menurut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran, biasanya menuntut cara berpikir heuristik. Adapun tipe Hewlett cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus, jadi di general ke spesifik. Adapun tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Kekurangannya yaitu lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Baiklah, berikut materi yang sudah saya sampaikan mengenai 5 aliran metode pembelajaran menurut para psikologi. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.